Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Market Buzz. Kita ke Market Spotlight atau Market Headline. Kami meng-highlight beberapa poin informasi dari perdagangan kemarin pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah ke 16.590 di tengah pembayaran utang luar negeri di kuartal kedua. Kemudian ada Bank Himbara jadi penopang IHSG, BBRI pimpin kenaikan 5,2%. Dan tentunya keuangan menjadi sektor yang memimpin kenaikan 2,9% di tengah kesepakatan dividen untuk tahun buku 2025. Dari Market Spotlight pemirsa, kita ke agenda ekonomi, di antaranya ada produksi industri dari Singapura, data ekspor impor berdasarkan bea cukai dari Thailand di bulan Februari, indeks survei usaha manufaktur Korea Selatan. Dari Amerika ada stok minyak mentah API, inventory minyak mentah Amerika Serikat. Dan dari Eropa ada rapat non kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, total pencari kerja Prancis. Kita beralih pemirsa ke agenda emiten. Ada HAIS akan melangsungkan RUPS, PALM, SDRA dan juga ada CCSI. Update dari Bursa Asia, apakah sejalan dengan bursa global Amerika dan Eropa yang hijau? Kita lihat kompak menghijau untuk Nikkei Jepang naik 0,52%, Siltime Singapura 0,19%, Kospi Korea Selatan 0,38%, Hang Seng Hong Kong 0,68%. Ya pemirsa, perbankan Himbara kembali menopang penguatan indeks harga saham gabungan ke 6.200. Apakah ini artinya bahwa kepercayaan investor mulai tumbuh kembali? Kita akan ulas bersama dengan Pak Chandra Pasaribu yang merupakan Head of Research Analis PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Baik Pak Chandra, perdagangan tinggal 2 hari lagi, hari Rabu ini dan Kamis karena Jumat Bursa Efek Indonesia sudah akan libur begitu ya. Oke, Himbara kembali memimpin penguatan IHSG ke 6.200-an jelang libur panjang ini. Apakah kepercayaan investor sudah bisa dikatakan ini menjadi barometer mulai tumbuh kembali? Mungkin belum ya. Belum. Jadi kalau misalnya kita, ya karena kita lihat sebenarnya kan mungkin sedikit balik lah ya. Artinya koreksi terhadap saham bank tuh memang kemarin agak terlalu tajam dibandingkan dengan terhadap fundamentalnya ya. Artinya memang relatif nih oversold lah ya. Tapi balik lagi itu semuanya lebih terjadi karena confidence yang tergerus lah dengan berbagai macam isu yang ada di domestik. Cuman memang kalau kita lihat dari sisi fundamental sih sebenarnya bank tuh masih cukup bagus ya, meskipun ada perlambatan pertumbuhan. Itu juga ditunjukkan bahwa mereka juga pembagian dividen yang masih cukup atraktif ya. Dividen yield itu bisa sekitar 7-8%. Jadi memang harusnya memang secara fundamental ada sedikit technical rebound lah di share price itu sendiri. Baik, penguatan yang terjadi pada Himbara saat ini dengan sektor keuangan kemarin naik di atas 2%, Anda melihat lebih ke technical rebound saja ya? Betul, jadi kalau misalnya kita tadi balik kepada apakah baliknya confidence terhadap capital market, mungkin sebagian pertanyaan itu dijawab dengan rupiah yang masih belum terlalu kuat gitu ya. Jadi masih ada kecenderungan pelemahan di rupiah, itu kan tetap menunjukkan bahwa pressure outflow daripada asing baik di equity maupun di bonds itu kan masih ada ya. Jadi artinya memang confidence itu masih di teritori abu-abu lah. Baik. Confidence ini masih di teritori abu-abu. Anda lebih melihat saat ini memang karena teknikal saja dianggap sudah mulai murah, khususnya untuk banking yang turunnya sudah cukup dalam ya. Betul. Baik, yang menarik adalah BCA yang biasanya lebih stabil. Kemarin justru turun cukup dalam mendekati level stock split. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya? Sebenarnya ya, kembali ke tergerusnya confidence ya, karena memang ini kan BCA kan relatif dari kalau kita lihat dari sisi fundamental bank yang mungkin paling solid lah ya. Jadi kita lihat numbersnya, reputasi bank ini terhadap mungkin belakangan 20 tahun sejak krisis juga mempunyai reputasi yang sangat baik, manajemen juga relatif cukup prudent, performance-nya oke gitu. Jadi sampai ada asing yang, dan kelihatannya penjualan asing itu cukup besar di BCA. Jadi kalau kita lihat dari angka-angka tersebut, memang akhirnya confidence yang jadi pertanyaan utama, terutama untuk foreign investors. Oke, ketika confidence menjadi pertanyaan utama untuk investor, BCA saja yang biasanya solid, biasanya stabil, ini dilepas. Ini menandakan apa
karena kan pasti investor juga bertanya-tanya begitu. Karena biasanya pasar saham memang lebih duluan untuk memprice in sebuah sentimen, lebih duluan terjadi, lebih duluan sudah melepas dulu, baru mungkin ada sentimen yang kurang oke. Tanggapan Anda kira-kira bagaimana? Ya mungkin seperti dari message dari Pak Presiden Prabowo kan untuk memperbaiki komunikasi ya, Mhm. terutama dari pemerintah karena kita lihat beberapa belakangan ini beberapa isu mungkin berada di dalam arah yang benar, tetapi mungkin nggak tuntas ya. Jadi kayak gantung gitu. Jadi kayak misalnya korupsi di Pertamina gitu kan, memang udah dibuka dalam proses, tapi kok kelihatannya tiba-tiba isunya agak menguap sedikit gitu ya. Terus kemungkinan juga kayak misalnya kita bicara dan Antara tuh kelihatannya yang sangat dipromosikan adalah independensi, bahwa dia Mhm. akan profesional, bahwa dia akan independen gitu loh. Tapi kita tahu bahwa pembentukan Danantara itu sendiri kan sebenarnya keputusan politik. Ya, di atasnya kita lihat bahwa pengawasnya juga ada keputusan banyak tokoh-tokoh politik gitu. Jadi apakah memang itu benar-benar menjadi suatu vehicle yang bisa independen gitu? Atau misalnya alternatifly kita bisa lihat kenapa sih nggak government membuat aturan main yang transparan, biarin swasta aja yang berperan gitu loh kan? Alternatifly bisa begitu ya, to ensure misalnya efisiensi dan efektivitas. Baik, dengan latar belakang tersebut, sentimen tersebut, bagaimana analisis ataupun rekomendasi untuk BCA saat ini ketika turun mendekati level stock split? Secara fundamental sih tetap atraktif, tapi balik lagi bahwa share price itu juga ditentukan oleh confidence. Yang sejauh ini kelihatannya confidence-nya masih di area abu-abu yang tadi ya, karena kita lihat ada tekanan terhadap rupiah gitu loh. Jadi kalau Anda bermain long term mungkin oke gitu loh. Atau kita bermain dalam jangka pendek mungkin karena sentimennya agak sedikit positif, mungkin bisa di tradingkan. Tapi artinya kalau misalnya kita berharap misalnya bahwa ada recovery cepat dari harga saham di mana mungkin bisa balik lagi ke level di atas atau mendekati 9.000 sih mungkin masih agak jauh kali ya. Baik, ada peluang untuk mendekati level 9.000 lagi tetapi masih abu-abu. Berarti untuk BCA juga spekulatif dulu ya? Saya pikir untuk market secara keseluruhan mungkin akhirnya moodnya lebih kepada trading mood aja sih karena memang karena confidence-nya itu sendiri kan masih ditanda tanya ya. Artinya kita harus lihat proof us wrong lah artinya Hmm, dari sisi government gitu ya. Jadi government tolong buktikan bahwa market nih confidence rendah tuh justru salah gitu loh. Dan pembuktian government itu ya butuh waktu gitu loh kan. Kayak misalnya Danantara gitu kan baru dibentuk sehari 2 hari kan nggak bisa perform dalam berarti seminggu cukup gitu loh. lama dong untuk mengembalikan kepercayaan investor ini, optimisme investor ini. Jadi dalam waktu pembuktian selama belum kelihatan kita kira hasil dari Danantara ini akan seperti apa, market akan cenderung bagaimana? Dia akan cenderung mungkin akan cenderung sideways tentunya gitu ya. Hmm, Mungkin akan terpengaruh positif dengan mungkin berkurangnya tekanan dari global ya hmm. kayak misalnya mungkin sekarang kan masih kayak ada tanda tanya lagi nanti 2 April trade war dari Trump itu juga jadi tekanan. Kalau misalnya tanggal 2 April ternyata reciprocal tarif dari Amerika tidak parah akan memberikan sentimen positif secara global. Mungkin kita ikut di situ gitu loh. Tapi dari Baik, sisi domestiknya tetap ketahan sih. oke. Sentimen dari domestik menahan, tapi yang bisa kita harapkan untuk menopang itu adalah sentimen positif dari eksternal termasuk kebijakan tarif Donald Trump yang diharapkannya di pekan depan 2 April itu agak melunak begitu ya. Betul. Oke, kalau ngomongin perbankan, Pak Chandra atau dari Yuanta Sekuritas lebih apa ya, lebih optimis saat ini ke saham bank yang mana? Tetap bank besar ya. Jadi kita lihat tetap yang BCA plus Himbara mungkin yang besar-besar itu plus BRIS kali ya. Jadi Mhm. BMRI, BBRI sama BBNI. Jadi sekitar 5 bank itu mungkin tetap menjadi pilihan utama sih. Buy on weakness ya? Buy on weakness. Buy on weakness. Baik, tadi Anda menyebutkan juga ada BRIS, 3 direksi kan diboyong oleh BRI dan juga Mandiri. Nah, tapi BRIS katanya masih pede kinerja tetap solid. Nanti akan kita bahas apa sih yang menjadi alasan dari Pak Chandra masih merekomendasikan dari banyak bank besar termasuk BRIS. Usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Market Pass.